بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, menjelaskan kepada segenap umat manusia dan jin segala apa yang mereka perlukan dalam mengarungi kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai mardatillah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih jannah, surganya Allah azza wa jalla yaumul qiyamah nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat Islam secara khusus dan umat manusia pada umumnya bimbingan-bimbingan yang mulia, nilai-nilai yang luhur, akidah yang sahihah, ibadah di atas sunnah, dakwah ilallah di atas basirah, muamalah yang hasanah, akhlakul karimah, adab-adab yang mulia, dan segala sesuatu seperti yang diutarakan di atas yang diperlukan oleh bangsa jin dan manusia dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Sehingga Rasulullah SAW wafat dalam keadaan Islam telah Allah sempurnakan, dalam keadaan bimbingan Islam terang benderang, tidak ada sesuatu pun yang samar. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah sabdanya,
Disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, taraktukum 'alal bayda natiyah lailuha kanahariha sawa la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada seseorang pun di antara kalian yang menyimpang daripadanya, melainkan dia pasti akan binasa. Rasul wafat dalam keadaan Islam sempurna. Rasul wafat dalam keadaan Islam telah menerangkan segala sesuatunya. Rasul wafat dalam keadaan bimbingan Islam begitu terang benderang, tidak ada yang samar sedikit pun daripadanya. Maka orang-orang yang berislam dengan benar di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, maka dia akan terbimbing menuju Siratal Mustaqim. Dia akan terbimbing menuju jannahnya Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berpaling daripadanya, maka dipastikan dia akan binasa. Maka Islam ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bersih, dalam keadaan murni, dalam keadaan jelas, dalam keadaan gamblang. Bimbingan-bimbingannya sangat mulia, sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma yang berlaku, mengajarkan segala sesuatunya dengan rinci, dengan jelas, dengan gamblang. Ikhwan fillah azakumullah, termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya. Di kalangan kaum muslimin akan muncul berbagai macam pihak-pihak yang ternyata mencoreng keindahan Islam, melukai keindahan Islam dengan tindak tanduknya, dengan ucapan-ucapannya, dengan pemahaman-pemahamannya, dengan akidah-akidahnya yang menyimpang. Mereka kemudian membuat Islam yang tadinya indah, yang tadinya sempurna, begitu jelas, begitu gamblang, begitu mempesona. Islam kemudian dianggap oleh banyak pihak sebagai agama yang kasar, agama yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan radikalisme, mengajarkan terorisme dan semisalnya. Jauh-jauh sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan dalam sabdanya, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 sekte. Rasul mengancam kulluha finnar, semua dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu yang sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sekte-sekte itulah, firqah itulah yang mencoreng-moreng muka Islam. Firqah itulah yang mengkaburkan kemurnian Islam, yang menghancurkan keindahan Islam, yang merubah pandangan orang tentang Islam. Ikhwanullah, dari sekian banyak firqah yang ada, sekte-sekte yang ada satu sekte yang betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Beliau jelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat mereka, tentang pemahaman-pemahaman mereka,
dalam sabda-sabda beliau yang sahihah, bahkan mutawatirah, dikarenakan mara bahaya yang begitu dahsyat yang dimunculkan oleh firqah ini. Efek negatif yang dimunculkan oleh firqah ini, negatif bagi individu, negatif bagi masyarakat, negatif bagi bangsa dan negara, negatif bagi agama. Sekte yang termasuk tertua dalam sejarah Islam, dan sekte yang Allah takdirkan akan selalu ada sampai akhir zaman. Yang dimaksudkan firqah tadi ialah sekte Khawarij yang dikenal di kalangan para salaf dari mulai zamannya Rasul, zamannya sahabat, dan terus sampai sekarang ini, sampai yaumul qiyamah nanti, dikenal dengan sebutan sekte Khawarij. Dan yang kedua, sekte Syiah. Ini dua sekte yang munculnya hampir bersamaan dari orang yang sama, yang sumbernya adalah bangsa Yahudi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mengkaji penjelasan para ulama-ulama kita terdahulu kala yang mengambil dari sabda-sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang sekte ini. Kita gali bagaimana sifat-sifat mereka, pemahaman-pemahaman mereka. Kemudian kita melihat apakah ada sekte yang semacam ini di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Di depan saya ada sebuah kitab yang berjudul Kitabus Syariah, karya Al-Imam Al-Muhaddits Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 360 Hijriah. Ulama yang cukup lama pada masa lalu. Kitab ini menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok akidah Islam, prinsip-prinsip akidah Islam. Pada bab yang kelima, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala mengupas tentang sekte Khawarij ini. Belum menyatakan babu zammil Khawarij wa su'i madzahibihim wa ibahati qitalihim wa sawabi man qatalahum aw qataluh. Bab celaan terhadap sekte Khawarij. Bab yang menjelaskan tentang buruknya, jeleknya mazhab mereka. Bab yang menjelaskan bolehnya memerangi Khawarij. Dikasih keterangan sedikit tugas pemerintah. Bab yang menjelaskan tentang pahala orang-orang yang membunuh mereka. Kasih keterangan lagi tugasnya pemerintah. Atau orang yang terbunuh oleh Khawarij. Saya bacakan lafadznya Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala supaya kita tahu bagaimana sikapnya para ulama terdahulu kala dalam mensikapi sekte yang satu ini. Sekte yang tertua dalam Islam dan terus ada sampai akhir zaman. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan lam yakhtali fil ulama qadiman wa haditha annal khawarij qaumu su'in usatun lillahi azza wa jal wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tidak ada yang ikhtilaf, semuanya sepakat. Baik ulama yang dahulu sampai ulama sekarang, semuanya sepakat bahwasanya Khawarij itu suatu gerombolan,
suatu kaum yang jelek, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in sallu wa samu wajtahadu fil ibadah falaysa dhalika binafi'in lahum wa in adharu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar walaysa dhalika binafi'in lahum. Walaupun mereka salat, mereka puasa, bersungguh-sungguh dalam beribadah, itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Walaupun mereka menampakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, itu semuanya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an 'ala ma yahwun yumawwihuna 'ala al-muslimin. Sebab Khawarij ini suatu kaum yang mentakwil Al-Qur'an sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Dan mereka membuat pengkaburan agama atas kaum muslimin. Waqad hazzarana Allahu 'azza wa jalla minhum. Wa hazzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hazzarnahum al-khulafa'ur rasyidun ba'dah. Wa hazzarnahum as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum wa man tabi'ahum bi ihsanin rahmatullahi alaihim. Sungguh Allah Azza wa Jal telah memperingatkan kita dari mereka. Allah yang mentahdzir. Sungguh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memperingatkan kita dari mereka. Rasulullah yang mentahdzir. Sungguh pula Khulafaur Rasyidin sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam juga memberikan tahdzir, peringatan kepada kita tentang mereka ini. Khulafaur Rasyidin mentahdzir. Juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in mentahdzir kita, memperingatkan kita dari bahaya-bahaya mereka. Para sahabat semuanya mentahdzir mereka. Dan setiap orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari kalangan para tabi'in atau tabi'in semuanya mentahdzir, memperingatkan umat Islam dari bahaya Khawarij. Allah, Rasulnya, Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in komplit semuanya memberikan peringatan keras kepada kita untuk mewaspadai bahaya Khawarij ini. Nah, kalau semuanya ikut mentahdzir, itu menggambarkan kepada kita, barakallahu fikum, memang sekte satu ini marah bahayanya luar biasa. Efek negatifnya sangat mengerikan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka jangan heran ketika nanti kita mendengarkan kalimat-kalimat yang pedas dari Rasulullah SAW tentang mereka-mereka ini, supaya kita paham betapa jeleknya mereka-mereka tersebut. Setelah itu Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menyatakan, bukan dari saya, Al-Ajurri, beliau mengatakan, wal khawarij humus syuratul anjas al-arjas. Khawarij adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor. Bukan ucapan saya, sekali lagi, ucapannya Al-Ajurri. Wa man kana ala madhhabihim min sa'iril khawarij yatawarathuna hadzal madhhab qadiman wa haditha. Tolong yang ini dicermati baik-baik. Dan siapa saja yang di atas mazhab mereka dari seluruh sekte-sekte Khawarij, mereka satu sama lain mewarisi mazhab ini dulu sampai sekarang. Penting ini untuk antum cermati. Hasil penelitian, pengkajian, penghayatan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala kala itu,
Beliau wafat tahun 360, sudah menyatakan bahwasanya sekte-sekte Khawarij dulu, awal munculnya dulu sampai zamannya beliau sama. Satu sama lain saling mewarisi akidah, saling mewarisi pemahaman, saling mewarisi kejahatan. Dan nanti akan dibuktikan oleh para ulama sekte-sekte Khawarij yang ada ini, yang ada sekarang ini juga demikian, memiliki benang merah sampai kepada Khawarij masa lalu. Beliau mengatakan di sini, ciri-ciri Khawarij kata beliau, wa yakhrujuna 'alal a'immati wal umara wa yastahilluna qatlal muslimin. Mereka ini akidah yang mereka warisi satu sama lain. Mereka memberontak penguasa-penguasa muslim, memberontak penguasa-penguasa muslim, para umara muslimin, dan mereka menghalalkan membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Dua ciri Khawarij nanti akan disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Dua inilah yang mereka wariskan kepada penerus-penerus mereka dari kalangan Khawarij sampai hari ini dan sampai menjelang kiamat nanti. Yang mereka sikapi adalah pemerintah, yang mereka hadapi adalah hukumah. Mereka memberontak penguasa. Bahkan diterangkan nanti mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin. Dan mereka akan membantai umat Islam, membunuh kaum muslimin, bukan orang kafir. Ini pernyataan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan sejarahnya. Yang kali pertama muncul dari Khawarij ini, ternyata itu ada di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seseorang laki-laki yang mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membagi harta ghanimah rampasan perang di sebuah tempat yang namanya Ji'ranah. Dia menyatakan, ya Muhammad, i'dil fama araka ta'dil. Hei Muhammad, adil kamu. Aku tidak memandang kamu orang yang telah berbuat adil. Ini sejarah awalnya. Akan lebih baik kalau kita langsung membaca riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang sejarah Khawarij dari mulai kemunculannya di zamannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian diteruskan lagi barakallahu fikum dengan kondisi-kondisi zaman sekarang ini. Di depan saya sebuah kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu kitab Sahih Muslim. Ada yang asing dengan buku ini? Tidak ada ya. Kita ma'ruf mengenal yang namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Di depan saya ini sebuah kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, namanya kitab Sahih Muslim. Yang saya bawa lengkap dengan syarahnya. Yang mensyarahnya salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Semua Syafi'i yang mazhabnya Syafi'iyah dan juga tulabul ilm, para pencari ilmu dari kalangan kaum muslimin sangat kenal betul siapa beliau ini. Yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan buku-buku yang lainnya, di antaranya Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini saya sebutkan sekaligus ingin menerangkan kepada jamaah sekalian bagaimana pandangan ulama-ulama Syafi'iyah, bagaimana pandangan mazhab Syafi'iyah terkait dengan masalah Khawarij ini. Disebutkan dalam hadis ini, dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1063 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, ada seorang laki-laki
mendatangi Rasulullah SAW di Ji'ranah sepulangnya beliau dari Hunain. Ketika itu di bajunya Bilal ada tumpukan perak ghanimah. Rasulullah SAW mengambil perak tadi, dibagikan kepada masyarakat yang ada di situ. Tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, "Ya Muhammad, adil kamu tidak adil." Rasul mengatakan, "Wailak, wa man ya'dil idza lam yakun adil." Celaka kamu. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku dikatakan tidak adil? Laqad khibtu wa khasirtu illa ma kun adil. Sengsara aku, rugi aku kalau aku tidak adil. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang ada di situ langsung naik pitam menyatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya orang satu ini. Ya Rasulullah, da'ni fa'aqtul hadzal munafiq." Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh munafik satu ini. Maka Rasul mengatakan, "Ma'azallah, na'udzubillah, saya khawatir orang-orang akan bercerita bahwasanya aku membunuh para sahabatku." Rasul mengatakan setelah itu, "Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minhu kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Orang ini dan para pengikutnya nanti, padahal kala itu masih satu orang, Rasul sudah mengatakan, dan para ashabnya dia. Isyarat ini orang bakal punya banyak pengikut. Orang ini dan para pengikutnya nanti, mereka membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai tenggorokan mereka. Mereka keluar daripada Al-Quran sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Panah mengenai buruan, keluar lagi. Saking derasnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diceritakan ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang ada di Yaman mengirimkan emas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul membaginya untuk 4 orang. Aqra bin Habis Al-Hanbali, Uyainah bin Badr Al-Fazari, Alqamah bin Ulasa Al-Amiri, dan salah seorang Bani Kilab. Kemudian Zaid Al-Khirtai. Maka orang-orang Quraisy pun marah. Mereka mengatakan, apakah Muhammad ini memberikan tokoh-tokoh Najd dan membiarkan kami? Kenapa hanya memberikan tokoh-tokoh tadi saja? Maka Rasul menyampaikan alasannya, aku berbuat semacam itu untuk mentaklif, melembutkan hati-hati mereka. Dalam kondisi yang sedang agak ribet ketika itu, Rasul menenangkan kaum muslimin dari Quraisy seperti itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Tolong perhatikan baik-baik sifat-sifatnya. Faja'a rajulun kafful lihyah musyriful wajnatain ghairul ainain nati'ul jabin mahluqur ra's. Tiba-tiba muncul seseorang laki-laki, lebat jenggotnya, menonjol daging bagian pipinya, cekung kedua matanya, menonjol dahinya, cunong gitu ya, orang sini bilang cunong gitu ya, cunong, gundul kepalanya. Tiba-tiba dia mengatakan, ittaqillah ya Muhammad. Rasul dikatakan ittaqillah ya Pak, ittaqillah ya Muhammad. Maka Rasul mengatakan, siapa lagi yang bisa mentaati Allah kalau aku yang maksiat kepada Allah? Siapa lagi? Aku dikatakan maksiat, siapa lagi yang taat? Man yuti'illaha in asaitu aya'manuni ala ahli ardi wa la ta'manuni. Allah mempercayai aku untuk menyampaikan wahyu kepada penduduk bumi, sementara kamu enggak percaya sama aku. Lari. Nah, kemudian itu laki-laki pergi.
Maka Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Rasul untuk membunuh orang tadi. Rasul mengatakan, "Inna min dhi'bi hadza." Ini ciri-ciri Khawarij yang berikutnya. "Inna min dhi'bi hadza qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan yamruquna minal Islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'at." Rasul mengatakan, sesungguhnya dari sulbinya orang ini akan muncul suatu kaum, gerombolan, sekelompok orang membaca Quran nggak sampai tenggorokannya, yakni tidak paham apa maknanya. Mereka membantai kaum muslimin, membiarkan ahlul awthan, membiarkan kaum musyrikin, membiarkan orang-orang kafir. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Kata Rasulullah, "In adraktuhum la aqtulannahum qatla'at." Sungguh, kalau aku mendapati masa mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhan kaum 'Ad. Yang membunuh siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai kepingin membunuh mereka. Menggambarkan betapa jahatnya mereka, betapa kejamnya mereka, betapa jahat dan jeleknya mereka. Tidak sembarangan. Aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan kaum 'Ad. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada hadis yang setelahnya lagi, penambahan penjelasan, tadi disebutkan pipinya, daging pipinya menonjol, matanya cekung, kemudian dahinya menonjol, jenggotnya lebat, gundul. Dikatakan yang berikutnya lagi musyammirul izar, cingkrang celananya. Ini yang di atas mata kaki celananya, cingkrang celananya. Masya Allah. Tayyib. Saya teruskan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu yakhruju min dhi'bi hadza qaumun yatluna kitaballahi rabba." Akan muncul dari sulbinya orang tadi suatu kaum yang membaca kitabullah basah, yakni begitu fasih membaca Al-Quran. Lanya, katanya orang Jawa Timur. Dikarenakan sering membaca dan mereka menghafalkannya, luar biasa. Dikatakan dalam lafaz yang lain, layyinan rabba, lunak basah. Dikenal sebagai ahli Al-Quran. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, disebutkan dari Abu Salamah dan Atha ibnu Yasar, seorang tabi'in, mereka berdua mendatangi sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Berdua tadi bertanya kepada beliau tentang Haruriyah. Siapa Haruriyah itu? Haruriyah nama lain dari Khawarij. Dikatakan Haruriyah sebab mereka semuanya kumpul di markas besar mereka di sebuah tempat yang namanya Harura, sehingga mereka dikatakan sebagai Haruriyah, orangnya dikatakan Haruri, Khawarij. Pertanyaannya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW berbicara menyebut tentang Haruriyah ini? Katanya Abu Sa'id, kalau Haruriyah saya tidak tahu. Tetapi saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju fi hadhil ummah," akan keluar di tengah-tengah umat ini. Berarti menggunakan baju kaum muslimin. Suatu kaum, kata Rasul, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim." Kalian wahai para sahabatku
meremehkan sholatnya kalian dibandingkan dengan sholatnya mereka ini. Mereka membaca Al-Quran, tidak sampai tenggorokannya mereka. Mereka keluar melesat dari agama ini seperti keluarnya panah dari buruannya. Panah begitu deras menghantam buruannya, keluar lagi. Sang pemanah melihat kepada bagian besi-besinya, tidak ada bekas darah. Melihat kepada bagian bambu yang panjangnya itu, tidak ada bekas darah. Melihat bagian belakangnya, tidak ada bekas darah. Saking cepatnya melesat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki tadi adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, rajulun min Bani Tamim. Dzul Khuwaisirah, laki-laki dari Bani Tamim. Tamimi wong Arab apa wong Indonesia? Hah? Orang-orang Arab. Baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika memberitakan munculnya sekte Khawarij ini, ayatuhum, ciri-ciri mereka, rajul aswad, ada laki-laki hitam. Salah satu di bagian lengannya ini seperti daging kayak susu perempuan, atau sepotong daging yang gembur begitu. Kata Rasulullah, yakhrujuna ala hini furqatin minan nas. Mereka nanti akan keluar di saat kaum muslimin terjadi perpecahan. Di saat muslimin lemah karena banyak perpecahan, akan muncul sekte ini tadi. Ciri-cirinya di tengah-tengah mereka ada laki-laki hitam, di bagian lengannya, abutnya kayak ada susu perempuan, genjur begitu. Barakallahu. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, simahumut tahaluk, ciri-ciri mereka gundul. Gundul kan bukan karena hajat, tapi takalluf. Gundul. Barakallahu fikum. Dikatakan hum syarrul khalqi, mereka makhluk yang paling jelek. Au min asyaril khalqi, termasuk makhluk yang paling jelek. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdatsul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah." Akan keluar di akhir zaman nanti suatu kaum yang masih muda-muda usianya, bodoh-bodoh akalnya, mereka mengucapkan dari ucapan manusia yang terbaik. Berhujjah dengan ayat, dengan hadis. Baca Al-Quran, tidak sampai tenggorokannya mereka. Rasul mengatakan, فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. Kalau kamu berjumpa dengan mereka, bunuh mereka. فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sebab membunuh mereka ada pahalanya. Ada pahala bagi siapa saja yang membunuh mereka, dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah nanti. Yang membunuh siapa? Disebutkan oleh para fuqaha dan para ulama ialah para umara, penguasa-penguasa kita. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di sini riwayat cukup panjang secara munculnya mereka pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang kali pertama mereka berontak, yang mereka lawan dari kalangan Khulafaur Rasyidin, dari kalangan para umara kaum muslimin. Mereka ini memberontak Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ubaidillah ibn Abi Rafi' maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan pemberontakan kaum Haruriyah, Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Di antara alasan mereka memberontak Khalifah Ali, mereka mengatakan la hukma illallah, la hukma illallah, enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengkafirkan para sahabat ketika itu dikarenakan para sahabat bertahkim, mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan perkara. Ada perang
Siffin, ada perang Jamal dan semisalnya. Ada perkara yang fitnah di kalangan kaum muslimin. Mereka mengadakan musyawarah, mengundang hakim dari pihaknya Ali, hakim dari pihaknya Muawiyah, berhukum, musyawarah. Orang-orang Khawarij langsung mengatakan kafir dan mengatakan inil hukmu illa lillah, enggak ada hukum kecuali hukumnya Allah Azza wa Jalla, la hukma illa lillah, kata mereka. Maka Ali mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil, itu kalimat yang hak tapi yang diinginkan adalah perkara kebatilan. Mereka memberontak Ali bin Abi Thalib dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan bersama dengan beliau, dikarenakan berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ini dulu ucapkan baik-baik. Ini cikal bakalnya Khawarij dan akan diwariskan kepada generasi mereka yang setelahnya. Selebihnya bisa dilihat dalam kitab Sahih Muslim. Dari sini kita bisa menyebutkan ciri-ciri Khawarij langsung dari riwayatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Khawarij ini dari kalangan kaum muslimin, bukan dari kalangan orang-orang kafir. Walaupun pencetusnya sambungannya kepada Yahudi. Nanti akan saya bacakan insyaallah keterangan para ulama. Yang kedua, Khawarij ini bukan orang-orang awam abangan. Tapi Khawarij ini dari kalangan orang-orang militan. Zahirnya, penampilan zahirnya begitu mempesona. Jenggotnya lebat. Tidak semua yang jenggotnya lebat dikatakan Khawarij. Kita sedang menjelaskan ciri-ciri yang ada ketika itu. Jenggotnya lebat. Selamanya di atas mata kaki. Ini semuanya adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Matanya cekung. Jidatnya nonong, cunong. Pipinya juga demikian. Penggambaran seseorang yang betul-betul lelah, letih beribadah kepada Allah. Dikenal sebagai ahli ibadah. Mereka ini membaca Al-Quran lanya. Tahu lanya ya? Begitu fasih, mudah, gampang, mengalir, lunak. Ahli Quran. Tapi dikasih embel-embel, tidak paham maknanya. Mereka itu ahli sholat. Bahkan sholatnya mereka mengalahkan para sahabat. Mereka ahli puasa. Puasa mereka mengalahkan para sahabat. Itu penggambaran barakallahu fikum. Orang-orang yang zahirnya sesuai dengan bimbingan Islam. Salat, bimbingan Islam. Jangan menyalahkan salatnya loh ya. Itu rukun Islam. Puasa, bimbingan Islam. Jangan nyalakan puasa. Itu rukun Islam. Penampilannya sesuai dengan sunnah. Zahirnya sesuai dengan sunnah. Bukan orang awam. Militan. Tidak sembarangan orang itu. Militan. Namun Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang dibalik itu. Sehingga jangan terpaku pada penampilan zahirnya. Tetapi tolong perhatikan baik-baik yang dibalik penampilan zahir tadi. Itu yang menjadi kunci pembeda antara orang-orang yang mengamalkan sunnah dengan kaum Khawarij. Yang pertama ialah mereka tidak memahami isi kandungan Al-Quran. Mentakwilkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Di antara contohnya katanya para ulama, mereka membaca ayat-ayat tentang orang-orang kafir. Saya ulangi lagi.
Ayat-ayatnya tentang orang-orang kafir, tetapi diterapkan untuk kaum muslimin. Efeknya apa? Akhirnya mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan dalil tadi. Dan yang kali pertama, ini ciri berikutnya, ciri khasnya kaum Khawarij. Yang kali pertama jadi korban mereka adalah para penguasa. Mereka membacakan ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang para orang-orang kafir, diterapkan kepada penguasa-penguasa yang muslim. Walaupun mereka mungkin zalim, mungkin mereka orang yang kejam, mungkin sadis, mungkin banyak kekurangan, mungkin korupsi, mungkin banyak kezaliman, tapi masih muslim. Diterapkan untuk menghukumi mereka. Gitu. Dan yang kali pertama jadi korban mereka dari kalangan para penguasa, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikafirkan sama mereka dengan satu ayat, inil hukmu illa lillah. Ketika mereka memegang mushaf Al-Quran, dinaikkan ke atas begini, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah, hukum hanya milik Allah. Dikarenakan kalian berhukum dengan manusia kafir. Itu Khawarij pada masa lalu. Mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengkafirkan semua sahabat yang terlibat di situ. Barakallahu fikum. Ini ciri khasnya mereka. Barakallahu fikum. Mereka ini khanamtina azakumullah, katanya Rasul, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, masih belia-belia dan bodoh-bodoh orangnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna ahdatsul asnan, ay sigharul asnan, sigharul uqul. Usianya masih muda, akalnya dangkal-dangkal. Di antara bentuk contohnya tadi itu. Membaca ayat tentang orang-orang kafir, tidak pakai merujuk kepada tafsirnya salaf, bagaimana pengkajiannya, bagaimana rinciannya, bagaimana keterangannya, langsung saja kafir. Begitu. Contoh lagi yang menunjukkan bagaimana dangkalnya otak mereka ini terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Sahabat Ali dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin, khalifah yang keempat. Sah. Tapi gitu ya. Ketika muncul fitnah di kalangan kaum muslimin, beliau kemudian ingin berdamai. Beliau melepas sementara gelar Amirul Mukminin. Sudah, kita tidak usah pikir masalah itu, kita bicarakan baik-baik supaya muncul kemaslahatan kaum muslimin. Khawarij mengatakan kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Itu bodohnya akal mereka. Ali tidak mau dikatakan sebagai Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang Khawarij, sigharul uqul. Barakallahu fikum. Ciri-ciri mereka yang lainnya lagi, gemar berdalil. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mengucapkan dari sebaik-baik ucapan manusia. Suka berdalil ayat, terutama Al-Quranul Karim, ayat sekian, ayat sekian, nomor ayat sekian, tetapi tidak pernah memahami yang namanya maknanya. Ini kaum Khawarij. Ciri-ciri yang lebih khas lagi, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membantai kaum muslimin, membiarkan kaum musyrikin. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika serombongan mereka lewat ke sebuah tempat, mendapati berjumpa dengan salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Khabbab bin Ard radhiyallahu taala anhuma. Begitu diketahui ini sahabatnya Rasul, ditanya, bagaimana kabar bapak kamu Khabbab bin Ard?
Dikatakan baik. Coba kamu sebutkan kepada kami hadis yang kamu dengar dari bapaknya kamu dari Rasulullah. Dibawakan hadis tiba-tiba dari belakang dibunuh, ditusuk oleh salah satu dari mereka. Mati. Istrinya beliau kala itu sedang hamil. Langsung seret, langsung dibedah perutnya. Semburat isinya. Dibantai berdua. Sahabatnya Rasul, perempuan hamil, langsung. Ketika itu terjadi peristiwa semacam itu ya Pak, melintas satu orang musyrik, gemetar ketakutan dia, dibunuh. Dia bakal korban berikutnya. Begitu diketahui musyrik, silakan lewat. Disuruh lewat. Itu terjadi di zaman itu. Bahkan mereka ini bukan saja membantai satu orang sahabat, perang melawan sahabat Ali bin Abi Thalib dan pasukan-pasukan beliau. Perang melawan para sahabat, perang melawan para tabi'in yang ada di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba. Peperangan yang sangat masyhur disebut dengan peperangan Nahrawan. Peperangan Nahrawan kala itu. Dan alhamdulillah sahabat Ali bin Abi Thalib mampu membasmi mereka semua, dan beliau cari satu orang tadi yang hitam tadi itu, yang di bagian lengannya ada kayak daging, kayak susunya perempuan itu. Dicari kata beliau. Cari gak ketemu. Cari. Rasul yang memberitakan demikian. Ketika itu ada tumpukan mayat, dibongkar, dicari itu persatu sampai ketemu di bawah tumpukan mayat tadi. Langsung semuanya sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla telah berhasil menumpas gerombolan Khawarij yang dikatakan Rasul alaihi salatu wassalam tadi. Ini orang-orang Khawarij bukan orang sembarangan, militan. Tapi yang terpenting adalah poin-poin tadi itu. Kok bisa ya orang-orang yang zahirnya di atas sunnah mencontoh Rasul secara zahirnya, jenggotnya lebat, celananya di atas mata kaki, ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli Quran, ternyata membantai kaum muslimin, ternyata membiarkan orang-orang kafir hidup. Kuncinya tadi adalah dikarenakan mereka itu orangnya dangkal otaknya, goblok akalnya, sigharus sin, masih muda belia, tidak ada satu orang pun dari kalangan para sahabat yang bergabung dengan mereka. Dan insyaallah taala ba'dal maghrib nanti kita akan melihat sejarah demi sejarah orang-orang Khawarij tadi ini. Ini adalah masa lalu mereka. Kita melihat apakah itu ada pada gerakan-gerakan berdarah yang ada di zaman kita sekarang ini. Barakallahu fikum. Insyaallah pada maghrib nanti langsung setelah salat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sementara cukup, barakallahu fik. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.